Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Malam Sinulinga dengan NIM 0305201104 dari PM1 Winsu untuk memenuhi UAS ujian akhir semester saya yang diberikan oleh Ibu Junaida MPD. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi paragraf. Nah, paragraf merupakan satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan antara kalimat-kalimat. Salah satu kalimat dalam paragraf tersebut disebut dengan kalimat utama dan kalimat yang lainnya itu disebut dengan kalimat-kalimat penjelas. Paragraf biasanya terdiri dari pikiran, ide pokok, dan gagasan yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Paragraf pembentukan itu terdiri dari fakta dan opini yang berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian diberi pemikiran penjelas oleh pendapat penulis. Fungsi dan syarat pembentukan paragraf, di antaranya itu fungsi menampung bagian terkecil dari bagian karangan, mempermudah pemahaman jalan pikiran pengarang melahirkan pikiran yang sistematis sehingga pembaca dapat memahami dan mengetahui alur yang dibuat pengarang, membentuk penggalan pikiran pengarang sebagai tanda pikiran baru yang dimulai, memungkinkan pemberhentian lama pada akhir kalimat sehingga dapat konsentrasi terhadap pikiran utama. Nah, adapun syarat dari pembentukan paragraf itu diantaranya itu adanya kesatuan, di mana dalam kesatuan itu dalam satu paragraf harus berisi satu pokok pikiran utama. Nah, memiliki kepaduan. Kepaduan itu hubungan antara kalimat dalam satu paragraf itu harus saling berkaitan. Isinya harus relevan dengan karangan. Pengembangannya itu sebuah kalimat utama dalam suatu paragraf itu dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Unsur-unsur dari paragraf, diantaranya itu kesatuan. Kesatuan itu di mana kalimat satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan yang saling mendukung antara satu gagasan dengan pokok pikiran. Koherensi itu adalah kepaduan. Kepaduan itu adalah hubungan timbal balik antar kalimat dengan antar kalimat yang lainnya. Dan yang terakhir itu adalah unsur pengembangan, di mana gambaran mengenai kesatuan dan persatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Nah, selanjutnya itu adalah kerangka dari paragraf. Nah, paragraf juga memiliki kerangka, diantaranya beberapa: menentukan tema. Setelah menentukan tema, menentukan ide pokok yang menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf, menuliskan kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok, dan menuliskan kerangka paragraf yang terdiri dari tema, judul, dan pikiran utama. Pikiran utama ini yang akan dijelaskan nanti dalam paragraf. Jenis paragraf berdasarkan isinya. Ada beberapa jenis paragraf yang berdasarkan isinya, itu diantaranya adalah narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa, bentuk mementingkan urutan kejadian dan tokoh. Ada beberapa karakteristik dari narasi, yaitu berdasarkan urutan waktu peristiwa, biasanya berupa karangan fiksi, runtut, sering digunakan untuk menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya itu seperti biografi, novel, cerpen, kecelakaan, bencana, yang lain-lainnya. Yang kedua itu adalah jenis paragraf berdasarkan isi deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, merasakan, atau mendengar objek yang digambarkan itu. Nah, karakteristik dari paragraf deskripsi itu diantaranya itu penggambaran suatu objek itu berdasarkan penginderaan, biasanya berupa karangan fiksi, terperinci uraian. Contohnya itu seperti tentang keindahan alam, tentang kesibukan di pasar, kondisi seseorang, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu jenis paragraf eksposisi, di mana paragraf yang menginformasikan suatu teori, kiat, teknik, atau petunjuk sehingga yang membaca dapat menambah wawasannya. Adapun karakteristik dari paragraf eksposisi diantaranya itu meluas pandangan dan pengetahuan pembaca atau informatif, sering digunakan dalam penyampaian uraian-uraian ilmiah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa berita. Fakta-fakta yang digunakan itu hanya sebagai alat konkretisasi. Contohnya itu seperti laporan kegiatan, notulen rapat, resep, dan lain-lain sebagainya. Jenis paragraf berdasarkan isi argumentasi, yaitu paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Karakteristik dari paragraf argumentasi itu diantaranya adalah mempengaruhi pembaca untuk mendukung pendapat penulis. Bahasa yang digunakan adalah bahasa denotatif. Akibat akhir paragraf biasanya berbentuk simpulan. Unsur subjektif dan emosional dibatasi, mengandung alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Contohnya itu seperti makalah, laporan penelitian, naskah pidato, dan lain-lain.
Nah, yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Di antaranya itu adalah paragraf deduktif, di mana paragraf deduktif itu dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, dan yang kedua itu paragraf induktif, di mana paragraf ini dimulai dengan menggunakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan akhir kalimat topik. Ini juga terbagi menjadi 3 bagian, di antaranya itu generalisasi, di mana pola pengembangan paragraf yang menggunakan paragraf fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan serta bersifat umum. Analogi adalah pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan antar dua hal yang memiliki sifat yang sama. Nah, yang terakhir itu kausalitas. Kausalitas itu pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola sebab akibat. Dan jenis paragraf yang terakhir berdasarkan letak kalimat utamanya adalah paragraf campuran, di mana paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat-kalimat topik. Yang ketiga itu jenis paragraf berdasarkan fungsinya, di antaranya itu paragraf pembuka atau pendahuluan adalah paragraf yang berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan yang akan dibahas dalam sebuah wacana. Nah, yang kedua itu paragraf pengembangan. Paragraf pengembangan itu di mana berfungsi untuk mengembangkan isi wacana, pengembangan ide-ide dan subtopik pembicaraan. Dan yang terakhir itu paragraf penutup adalah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud dan isi seperti kesimpulan uraian, harapan, kritikan, dan rangkuman isi uraian. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebih saya mohon ampun. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.